Selamat datang di Grand Design Himpunan Mahasiswa Pendidikan Multimedia Kabinet Gelora Karsa. Pemaparan program kerja yang pertama datang dari Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Himapedia. Yang pertama ada Lokakarya. Lokakarya merupakan kegiatan penyampaian program kerja tahunan kepada Prodi Pendidikan Multimedia sebagai pihak lembaga dan juga seluruh mahasiswa pendidikan multimedia untuk memberikan saran dan masukan terhadap program kerja yang nantinya akan dirancang satu periode ke depan dan menghasilkan Grand Design sebagai bentuk penetapan program kerja yang sudah dirancang. Yang kedua ada Nongkimen atau Nongki Departemen. Nah, Nongki Departemen ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk menjaga komunikasi, menjaga silaturahmi, serta mengetahui kondisi objektif dari setiap departemennya dengan mengadakan pertemuan intens, baik secara luring, daring, maupun hybrid dari masing-masing departemen yang terdapat pada Badan Eksekutif Himapedia. Lalu yang ketiga ada rapat rutin pengurus. Nah, jadi rapat rutin ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan 1 bulan sekali, baik secara luring, daring, maupun hybrid untuk melaporkan dan mengevaluasi kinerja pengurus, serta juga menjaga silaturahmi dan produktivitas dari pengurus itu sendiri. Lalu yang keempat ada Pediafest. Kegiatan ini merupakan kegiatan festival yang berisi perlombaan dan seminar kemultimediaan yang bertujuan untuk mendongkrak popularitas dan eksistensi dari program studi pendidikan multimedia UPI. Yang selanjutnya itu datang dari Sekretaris. Yang pertama itu ada FSO Himapedia. Program kerja ini merupakan pembentukan forum yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan arahan tentang kesekretariatan Himapedia. Lalu yang kedua ada pengelolaan administrasi. Kegiatan ini ditunjukkan untuk mengelola segala urusan administrasi, seperti surat maupun proposal yang berhubungan dengan kegiatan selama kepengurusan, serta mengelola data pengurus Badan Eksekutif Himapedia. Yang ketiga ada penghargaan pengurus. Kegiatan ini berupa pemberian penghargaan berupa sertifikat atau e-sertifikat di akhir periode jabatan kepada pengurus Badan Eksekutif Himapedia. Keempat itu ada pengelolaan inventaris, di mana sekretaris mengelola dan merawat barang inventaris milik Himapedia. Yang kelima itu ada pengelolaan rapat dan kegiatan. Program kerja ini mengharuskan sekretaris untuk mengatur jadwal dan pelaksanaan rapat maupun kegiatan yang berlangsung di kepengurusan Badan Eksekutif Himapedia. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan jadwal piket, di mana sekretaris menjadwalkan piket di Sekre Himapedia serta merawat barang inventaris milik Badan Eksekutif Himapedia. Yang selanjutnya pemaparan program kerja dari Bendahara. Program kerja yang pertama dari Bendahara adalah pengelolaan administrasi keuangan. Program ini merupakan kegiatan yang meliputi pengelolaan dan penertiban administrasi keuangan berupa penerimaan, pengeluaran, dan pencatatan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan Badan Eksekutif Himapedia. Selanjutnya ada Forum Bendahara Departemen atau disingkat dengan FBD. Kegiatan ini berupa forum diskusi bersama bendahara departemen terkait pembekalan dan sosialisasi standar operasional prosedur keuangan Himapedia. Dan yang terakhir ada penyusunan rencana anggaran pengeluaran belanja organisasi atau disingkat dengan RAPBO. Program ini merupakan kegiatan yang meliputi pengontrolan penyusunan rencana anggaran biaya dari seluruh kegiatan BE Himapedia yang dilakukan oleh masing-masing bendahara departemen terkait untuk kemudian disatukan dalam bentuk RAPBO selama 1 periode. Selanjutnya ada pemaparan 5 program kerja dari Departemen Pendidikan dan Keagamaan. Program kerja pertama dari Departemen Pendidikan dan Keagamaan adalah Pedia Learning Solution atau biasa disebut PLS. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan mahasiswa dalam bidang akademik sebagai persiapan untuk menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua ada seminar. Seminar ini merupakan kegiatan dalam berbagi pengetahuan yang dilaksanakan dengan mengunjungi suatu sekolah untuk meningkatkan minat siswa dalam bidang multimedia. Program kerja yang ketiga itu ada Ramadan Vibes. Kegiatan ini diselenggarakan secara berkolaborasi dengan seluruh himpunan mahasiswa UPI Kampus Cibiru untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan yang lebih bermanfaat bagi umat muslim dengan mengadakan webinar keagamaan dan bagi-bagi takjil untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya ada Reminder.
Kegiatan ini berupa penyebaran informasi singkat berupa quotes, baik itu ayat-ayat suci dari berbagai kitab, kata-kata mutiara, atau motivasi yang berkaitan dengan pendidikan dan keagamaan. Dan yang terakhir itu ada Sapa Minggu. Kegiatan ini adalah ajang untuk berdiskusi mengenai agama dengan memberikan firman setiap hari Minggu di grup WhatsApp secara terjadwal dan juga memberikan informasi ibadah online yang ada secara kondisional. Lalu, ada pemaparan program kerja yang datang dari Departemen Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi atau PSDO. Program kerja pertama dari Departemen PSDO adalah Monitoring dan Evaluasi atau MON. Program kerja ini berupa pengamatan dan pengukuran kualitas kinerja anggota pengurus Badan Eksekutif Himapedi. Yang kedua, itu ada studi banding atau STUBAT. Kegiatan ini adalah sarana pertukaran informasi dengan organisasi mahasiswa lain untuk meningkatkan pengetahuan mengenai organisasi dan sistem organisasi yang ada. Yang ketiga, itu ada upgrading. Kegiatan ini ditujukan untuk mengupayakan peningkatan kualitas kinerja dan kemampuan anggota Badan Eksekutif Himapedia dalam berorganisasi. Keempat, ada malam keakraban atau makro. Kegiatan ini menjadi sarana bagi anggota pengurus Himapedia untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan serta lebih mengenal satu sama lain. Lalu ada ODWH atau One Day with Himapedia. Program ini menjadi sarana bagi seluruh mahasiswa baru pendidikan multimedia untuk mengenal program studi pendidikan multimedia dan juga Ormawa Himapedia. Keenam, ada masa bimbingan pendidikan multimedia atau yang disingkat MBPM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada seluruh mahasiswa baru pendidikan multimedia agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari aktivitas program studi pendidikan multimedia. Yang ketujuh, ada internship media atau IT. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan memperkenalkan kerja nyata Ormawa Himapedia kepada mahasiswa baru dan mempersiapkan regenerasi sumber daya manusia untuk Himapedia. Dan yang terakhir ada inaugurasi. Kegiatan ini berupa pengesahan dan perayaan bergabungnya mahasiswa baru menjadi bagian dan aktivitas dari program studi pendidikan multimedia. Lalu selanjutnya pemaparan program kerja dari Departemen Advokasi dan Kajian Strategi. Program kerja pertama itu ada Sambut Maba. Sambut Maba merupakan layanan pemberian informasi terkait penerimaan mahasiswa baru atau PMB dan pengenalan program studi pendidikan multimedia kepada mahasiswa baru pendidikan multimedia. Yang kedua ada Poskopedia. Poskopedia merupakan layanan pemberian informasi kemahasiswaan seperti pembayaran dan penangguhan UKT, informasi perkuliahan, serta informasi akademik lainnya kepada seluruh mahasiswa program studi pendidikan multimedia. Sinom adalah program untuk menyebarluaskan informasi beasiswa kepada mahasiswa program studi pendidikan multimedia hingga memandu pendaftaran beasiswa. Lalu yang keempat ada Ngopi atau Ngobrol Perkara Isu. Program ini merupakan forum diskusi mengenai isu hangat dan melakukan pemecahan masalah sebagai upaya peningkatan kualitas, wawasan, dan keterampilan dalam mengembangkan diri serta pernyataan sikap mengenai permasalahan yang terjadi. Kelima ada Perhati atau Peringatan Hari atau Isu Penting. Program ini ditujukan untuk menyebarkan informasi mengenai hari atau isu penting yang berhubungan dengan sosial politik. Disebarkan melalui media sosial sebagai pengingat kepada masyarakat, khususnya mahasiswa program studi pendidikan multimedia, terkait hari-hari penting serta isu-isu yang sudah terjadi. Terakhir ada AMIS atau Aksi Menanggapi Isu. Program di mana Himapedia senantiasa menanggapi isu-isu terkini, baik itu isu yang ada di internal maupun universal, dengan output berupa pendapat, propaganda, dan penyampaian informasi yang disebarkan melalui sosial media. Lalu yang selanjutnya ada pemaparan program kerja Departemen baru di Himapedia, yaitu Departemen Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Program kerja yang pertama dari Departemen Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat adalah HEROES atau Hero of Education and Social. Program ini merupakan kegiatan bakti sosial atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara internal oleh mahasiswa pendidikan multimedia di suatu daerah yang memiliki permasalahan baik dari segi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Yang kedua ada Ngabers atau Ngabdi Bersama. Program ini merupakan kegiatan bakti sosial atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa pendidikan multimedia dan berkolaborasi dengan organisasi mahasiswa dari berbagai fakultas atau kampus daerah yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
dan dilaksanakan di suatu daerah yang memiliki permasalahan baik dari segi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Yang ketiga ada Pedia Go to School. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan eksistensi dan memberikan pengenalan mengenai program studi pendidikan multimedia Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah di Cibiru kepada para pelajar SMK atau SMA sederajat. Yang terakhir ada Pedia Peduli Sosial atau Pedia PS. Kegiatan ini berupa penggalangan dana atau pengumpulan donasi bagi internal mahasiswa pendidikan multimedia maupun masyarakat umum di suatu daerah yang terkena musibah dan berjalan secara kondisional. Lalu yang selanjutnya ada pemaparan program kerja dari Departemen Media dan Informasi. Yang pertama itu ada Pedia Connection. Pedia Connection bertujuan untuk menjalin koneksi dan identitas dari himpunan untuk himpunan itu sendiri, seperti majalah, mading, dan Himariwain untuk identitas Himapedia. Lalu yang kedua ada Pedia Berbagi. Bertujuan untuk menyebarluaskan sebuah konten, ilmu, maupun informasi di sosial media untuk dipublish ke khalayak umum dan secara luas menyeluruh. Lalu yang terakhir ada Pedia Bereksistensi. Sama seperti Pedia Berbagi, namun Pedia Bereksistensi bisa secara fleksibel menyebarluaskan suatu konten, ilmu, maupun informasi yang bertujuan untuk mempromosikan pendidikan multimedia agar eksis di masyarakat. Lalu ada pemaparan program kerja yang datang dari Departemen Minat dan Bakat. Program kerja pertama dari Departemen Minat dan Bakat adalah PEMIKAB atau Pelatihan Minat dan Bakat. Pelatihan ini merupakan program untuk melatih, mengembangkan, dan mengasah kemampuan minat dan bakat mahasiswa pendidikan multimedia baik di dalam kemultimediaan maupun bidang lainnya. Yang kedua ada Pedia Got Talent. Program kerja ini merupakan kegiatan untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa pendidikan multimedia pada acara inaugurasi atau pada malam keakraban, agar mahasiswa pendidikan multimedia dapat menunjukkan bakat dan potensi yang mereka miliki. Proker yang ketiga adalah Testion atau Contest and Distribution. Program kerja ini bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat dengan menginformasikan lomba-lomba yang berlangsung seputar bidang teknologi ataupun bidang umum kepada mahasiswa pendidikan multimedia melalui grup WhatsApp dan grup Telegram. Keempat ada Solution atau Socialization and Distribution. Program kerja ini bertujuan untuk menyalurkan minat dan bakat dengan menyebarkan info terkait lomba-lomba yang berlangsung maupun webinar atau pelatihan sejenis kepada mahasiswa pendidikan multimedia melalui Instagram Himapedia. Selain itu, Solution juga mengadakan sosialisasi mengenai program-program yang diadakan oleh Kemendikbud. Program kerja kelima adalah Pedia Mabar. Pedia Mabar adalah ajang kompetisi e-sports yang diadakan 1 kali setiap akhir semester dan bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa pendidikan multimedia dalam permainan game online serta menjadi sarana hiburan mahasiswa setelah melaksanakan ujian akhir semester. Yang terakhir dari program kerja minat dan bakat adalah Bergema. Program ini merupakan event yang diselenggarakan untuk mengembangkan euforia dari pendidikan multimedia. Proker ini bertujuan untuk merayakan kemeriahan dari mahasiswa pendidikan multimedia berupa border wisuda dan perayaan inaugurasi mahasiswa baru pendidikan multimedia pada setiap tahun ajaran baru dengan paduan sorak-sorai yang diiringi oleh alat musik perkusi. Selanjutnya ada pemaparan program kerja dari Departemen Kewirausahaan. Program kerja yang pertama dari Departemen Kewirausahaan adalah Pedia Merchandise. Pedia Merchandise ini merupakan official brand dari Himapedia dengan target sasaran mahasiswa UPI Kampus Cibiru dan masyarakat umum. Yang kedua, ada Pedia Rose. Program kerja ini bertujuan untuk menambah pendanaan dengan menjual akun aplikasi premium atau streaming aplikasi dan paid promote, di mana hasil dana usahanya ditujukan untuk menambah keuntungan dari Departemen Kewirausahaan. Yang ketiga, ada Jasapedia. Program kerja ini bertujuan untuk menjadi wadah mahasiswa pendidikan multimedia, mahasiswa UPI Cibiru, dan masyarakat umum yang memiliki kemampuan di bidang kemultimediaan dan kemampuan berwirausahaan, yang nantinya akan diajak bekerja sama kemudian mendapatkan keuntungan. Program kerja ini merupakan kegiatan ekonomi dengan cara menawarkan jasa pembelian barang, mempromosikan sebuah usaha atau brand dan produk, sehingga memperoleh profit dari setiap harga barang atau jasa titipan yang telah dikenakan margin.
Dan yang terakhir ada Pedia Talknas. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bisnis atau kewirausahaan dengan mengadakan webinar dan live streaming kepada mahasiswa pendidikan multimedia dan masyarakat umum. Lalu pemaparan yang terakhir datang dari Dewan Perwakilan. Program kerja yang pertama merupakan program kerja dari ketua dan wakil ketua. Program ini bernama Laporan. Program kerja laporan ini merupakan kegiatan melaporkan hasil kinerja antara Badan Eksekutif dan Dewan Perwakilan. Untuk 3 bulan kepengurusan ada laporan triwulan, 6 bulan kepengurusan ada laporan tengah periode, kemudian 9 bulan kepengurusan yaitu laporan akhir periode. Yang selanjutnya program kerja training legislatif merupakan kegiatan untuk melatih dan memberi arahan kepada pengurus Dewan Perwakilan Himapedia seperti kepengawasan, pembuatan peraturan, persidangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada program kerja legislatif fun. Program kerja ini merupakan kegiatan berdiskusi mengenai kelegislatifan ataupun di luar kelegislatifan dengan tujuan mempererat silaturahmi dan tali kekeluargaan di Dewan Perwakilan Himapedia. Kemudian masuk ke program kerja dari Badan Urusan Rumah Tangga. Program ini bernama Lembar Kinerja. Program Lembar Kinerja ini merupakan pengisian kuesioner yang berisi tentang tercapainya tujuan dari setiap departemen dan seluruh Himapedia yang diisi oleh seluruh mahasiswa pendidikan multimedia. Program kerja selanjutnya yaitu Portal Aspirasi. Merupakan penyerapan aspirasi yang dimiliki mahasiswa pendidikan multimedia, UPI Cibiru, dan masyarakat umum mengenai Himapedia. Selanjutnya, program kerja musyawarah mahasiswa atau MUMAS merupakan kegiatan memaparkan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh mahasiswa pendidikan multimedia serta regenerasi kepengurusan yang diadakan pada akhir periode kepengurusan. Selanjutnya masuk program kerja dari komisi. Program ini bernama Rapat Dengar. Rapat dengar yang merupakan rapat antara komisi dan departemen yang diawasi untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan. Selanjutnya penyusunan serta sidang SMP, SMK, dan instrumen pengawasan. Merupakan kegiatan penyusunan dan penetapan mengenai standar mekanisme kepengawasan, standar mekanisme koordinasi, dan instrumen kepengawasan. Yang selanjutnya program kerja UPI atau Ungkapan Pedia Inspiratif merupakan kegiatan silaturahmi sekaligus penyampaian aspirasi mahasiswa pendidikan multimedia. Yang selanjutnya, program kerja belusukan BURT atau bubur merupakan kegiatan yang berisi ngobrol atau berdiskusi antara BURT dengan departemen, komisi, dan badan yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengetahui kendala yang dialami pada setiap departemen, komisi, dan badan, serta meningkatkan rasa kekeluargaan antar pengurus Himapedia. Yang selanjutnya, program kerja Papajar merupakan kegiatan silaturahmi antar pengurus Dewan Perwakilan untuk menyambut bulan Ramadan dengan tujuan mempererat tali kekeluargaan antar pengurus Dewan Perwakilan Himapedia. Selanjutnya masuk program kerja dari Badan Legislasi. Program ini bernama Program Legislatif. Program legislatif yang merupakan kegiatan menentukan, mengkaji, dan menetapkan peraturan Himapedia di luar GBHK atau garis-garis besar haluan kerja, MKO atau mekanisme kerja organisasi, dan ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga. Selanjutnya, program kerja Safari Legislatif merupakan kegiatan studi banding antar lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan, baik internal maupun eksternal kampus, dengan tujuan membangun relasi serta saling berbagi pengetahuan mengenai kelegislatifan. Kemudian, program kerja Legislative Fair merupakan kegiatan bersama antara seluruh lembaga legislatif UPI kampus di Cibiru dengan tujuan memberikan pengetahuan dan wawasan seputar kelegislatifan khususnya untuk mahasiswa UPI kampus di Cibiru sebagai pengembangan calon-calon legislator muda. Itu saja dari kami semua. Jangan lupa untuk gelorakan semangat bersama Himapedia.